Pada tahun 1942, Indonesia secara resmi berada di bawah kekuasaan Jepang. Namun yang datang bukanlah kebebasan, melainkan penderitaan baru. Perekonomian diarahkan sepenuhnya untuk mendukung kepentingan militer Jepang. Penduduk dipaksa menanam tanaman tertentu, hasil panen disita, dan sistem kerja paksa yang dikenal sebagai Romusa ditetapkan secara luas. Kebebasan dalam berdagang tidak ada, harga barang kebutuhan pokok melambung tinggi akibat inflasi yang disebabkan oleh pencetakan uang tanpa jaminan, dan banyak daerah yang mengalami kelaparan. Pada tahun 1942, Jepang memasuki wilayah Indonesia dengan membawa semboyan bahwa mereka akan membebaskan bangsa-bangsa Asia dari belenggu penjajahan Barat. Namun, realitas yang terjadi justru sebaliknya. Rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang lebih berat dibandingkan pada masa penjajahan Belanda. Pemerintahan kolonial Jepang menindas dan mengendalikan seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Tindakan kekerasan yang brutal menjadi ciri khas dari kolonialisme Jepang. Tujuan utama Jepang menduduki Hindia Belanda adalah untuk menguasai kekayaan sumber daya alam, khususnya minyak bumi. Kekayaan ini digunakan untuk memperkuat kekuatan militer Jepang serta mendukung pertumbuhan sektor industrinya. Jepang merencanakan Pulau Jawa sebagai pusat kegiatan militer untuk kawasan Asia Tenggara, sedangkan Pulau Sumatera difungsikan sebagai wilayah utama penghasil minyak. Pendudukan Jepang secara resmi dimulai setelah penyerahan tanpa syarat dari Letnan Jenderal Hatterpoter, Panglima Angkatan Perang Belanda, kepada pasukan Jepang yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Hitoshi Imamura pada tanggal 8 Maret 1942. Dengan penyerahan tersebut, berakhirlah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda dan Indonesia memasuki babak baru dalam sejarahnya, yaitu masa pendudukan militer Jepang. Kebijakan perekonomian di Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Masa pendudukan Jepang di Indonesia antara tahun 1942 sampai dengan 1945 merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Selain meninggalkan pengaruh politik dan sosial yang mendalam, kebijakan ekonomi yang diterapkan Jepang selama masa ini juga memberikan dampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Beberapa kebijakan ekonomi yang diterapkan Jepang antara lain: ekonomi perang sumber daya alam Indonesia dimobilisasi secara besar-besaran oleh Jepang untuk kepentingan perang. Hasil perkebunan seperti karet, teh, dan kopi, serta hasil tambang seperti minyak bumi, timah, dan bauksit merupakan komoditas utama yang dieksploitasi. Perusahaan-perusahaan Belanda yang sebelumnya mengelola komoditas tersebut diambil alih oleh pemerintah Jepang, dan aset-aset tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan militer Jepang. Eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja untuk mendukung upaya perang mereka. Jepang menekankan eksploitasi terhadap sumber daya alam Indonesia. Produk pertanian seperti beras, minyak, kelapa, dan karet diprioritaskan untuk keperluan militer. Akibatnya terjadi kekurangan pangan dan barang kebutuhan pokok di kalangan masyarakat Indonesia. Lalu di sini ada kebijakan ekonomi pada masa pendudukan Jepang, dan antara lain yang pertama ada dari aspek pertambangan. Jepang meningkatkan produksi minyak bumi, timah untuk mendukung industri militer. Pekerja tambang dipaksa bekerja dalam kondisi berat tanpa perlindungan, menyebabkan banyak korban jiwa. Hasil tambang dikirim ke Jepang secara manusiawi. Lalu yang kedua ada perkebunan. Produksi karet, teh, kopi, dan gula ditingkatkan demi kepentingan perang. Lahan pangan dialihkan, menyebabkan kelaparan. Petani dipaksa menjual hasil panen dengan harga rendah, menimbulkan kerugian besar. Lalu ada pertanian. Petani diwajibkan menanam pangan untuk Jepang. Sistem pertambangan tradisional diabaikan, menyebabkan penurunan hasil dan kualitas tanah. Petani juga dipaksa bekerja di proyek infrastruktur. Dan yang terakhir ada kehutanan. Penebangan hutan dilakukan besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan kayu Jepang. Hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan meningkatkan erosi tanah.
Nah, kebijakan pendudukan Jepang di Indonesia ini membawa dampak positif dan juga dampak negatif bagi masyarakat. Dampak positif mencakup meningkatnya semangat nasionalisme melalui pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pendidikan dan media massa. Jepang juga membentuk organisasi-organisasi seperti Heiho dan Pembela Tanah Air atau PETA yang memberikan pelatihan militer kepada para pemuda. Selain itu, Jepang juga mendukung pembentukan organisasi nasional seperti Putera yang menjadi wadah bagi para tokoh Indonesia untuk berperan dalam kehidupan politik dan sosial. Namun, ada juga dampak negatif yang lebih besar. Yang pertama mungkin sistem kerja paksa atau romusa yang menyebabkan penderitaan yang luas dan menelan banyak korban jiwa. Terjadi pula krisis pangan akibat gangguan ekonomi yang menyebabkan kelaparan di berbagai daerah. Pemerintah Jepang juga bersifat represif dengan praktik penindasan, penyiksaan, dan eksekusi terhadap rakyat. Kualitas hidup masyarakat juga menurun drastis. Banyak sekolah ditutup, pelayanan kesehatan terganggu, dan aktivitas ekonomi lumpuh. Pendudukan Jepang di Indonesia bukan hanya sekadar pergantian kekuasaan. Ini tentang penderitaan, kerja paksa, kelaparan, dan hidup dalam ketakutan. Tapi di balik tekanan itu, muncul semangat merdeka yang tak bisa dipadamkan. Rakyat mulai sadar, kita berhak menentukan nasib sendiri. Dari sanalah api perjuangan menyala, hingga akhirnya meledak pada proklamasi 1945. Masa kelam ini bukan hanya tentang derita, tapi juga titik balik menuju kemerdekaan. Sejarah adalah cermin. Ia mengingatkan siapa kita dan kemana kita akan melangkah.